Carl Rogers adalah psikolog pendiri aliran humanistik yang mana memandang kepribadian seseorang dengan fully functioning person. Bagaimana struktur kepribadian Rogers? Dan apa itu self? Self berisi tentang persepsi karakteristik diri dan persepsi hubungan diri dengan orang lain dalam berbagai aspek kehidupan bersama dengan nilai yang dianut. Manusia terdiri dari real self, diri yang sesungguhnya atau diri yang apa adanya, dan ideal self, diri yang diinginkan orang tentang kita. Rogers menyatakan bahwa sebaiknya manusia harus selaras antara real self dan ideal self. Jika tidak, maka manusia akan mengalami kecemasan. Perkembangan kepribadian seseorang dipengaruhi oleh organisme, self, dan lingkungan sosial, penilaian orang lain terhadapnya, atau unconditional positive regard. Dan apa itu unconditional positive regard? Rogers menyebutkan bahwa penilaian seseorang yang bersifat positif disebut dengan unconditional positive regard. Untuk apa penilaian negatif diperlukan? Penilaian bersifat negatif kadang diperlukan individu untuk belajar membedakan hal yang baik dan buruk, mana perilaku yang disetujui dan mana perilaku yang tidak boleh dilakukan. Dengan begitu, individu akan meninjau kembali gambaran tentang dirinya dan nilai-nilai hidupnya. Individu yang diterima tanpa syarat dan mendapatkan penghargaan positif dari lingkungan juga akan memiliki konsep diri yang positif, sehingga individu tersebut dapat berkembang secara optimal. Misalnya, ketika anak bersalah, orang tua dapat menegur dan mengarahkan perilaku yang benar dan tetap menyayanginya. Penghargaan bersyarat artinya seseorang merasa diterima dan dicintai oleh orang lain jika orang tersebut dapat memenuhi ekspektasi dari lingkungannya. Oleh sebab itu, seseorang yang menerima penghargaan bersyarat, maka orang tersebut dapat menjadi inkongruen, defensif, dan disorganisasi. Individu yang menerima penghargaan bersyarat akan berusaha memenuhi ekspektasi atau harapan lingkungan. Padahal, belum tentu harapan dan lingkungan sesuai dengan keinginannya. Ketika individu memenuhi harapan yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka dirinya akan merasa kecemasan, ancaman, dan penyangkalan atau distorsi. Gangguan dalam teori ini jika individu mengalami incongruence atau ketidakseimbangan antara self-concept dan organismic experience. Psikopatologi incongruence atau ketidakseimbangan. Dalam menghadapi banyak ancaman dan kecemasan, individu menjadi bertindak lebih defensif untuk melindungi self-concept dengan menyangkal atau mengubah pengalaman yang tidak sesuai dengan self-concept tersebut. Perilaku defensif. Perilaku defensif terbagi kepada dua. Yang pertama ada distortion, yaitu individu keliru mengartikan pengalaman agar cocok dengan beberapa aspek dari self-concept. Menerima pengalaman ke dalam kesadaran namun gagal memahami arti sebenarnya. Dan yang kedua ada denial, yaitu individu menolak untuk menerima pengalaman ke dalam kesadaran. Selain incongruence, individu juga dapat mengalami disorganisasi. Disorganisasi terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara self-concept dan organismic experience yang terjadi terlalu cepat. Dalam hal ini, individu dapat berperilaku sesuai dengan organismic experience dan terkadang sesuai dengan self-concept. Akan tetapi, self-concept tersebut terganggu, sehingga perilaku tampak aneh dan membingungkan. Dan Anda pun perubahan perilaku yang terjadi. Yang pertama, individu sadar akan adanya informasi baru atau awareness. Yang kedua, individu tertarik mengetahui lebih lanjut mengenai manfaat hal baru atau interest. Yang ketiga, individu menilai untuk memutuskan melakukan hal baru atau tidak, atau evaluation. Yang keempat, individu mencoba hal baru tersebut dengan mempertimbangkan untung ruginya, atau trial. Dan yang kelima, individu yakin dan telah menerima informasi tersebut lalu menjadikannya sebuah kebutuhan atau adoption.